Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak SMP Dua yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa memberikan sedikit materi. Dan materi sebenarnya ini ya semoga saja materi ini bisa berguna bagi kita semua. Ya. Walaupun memang di sini saya ikut nebeng dalam in-house training gitu. Sebenarnya ini tugas saya dalam aksi nyata forum berbagi. Nanti kalau Bapak Ibu semuanya ikut pendidikan guru bergerak mungkin sama akan mendapatkan tugas ini, bahwa ada satu modul di mana kita harus melaksanakan aksi nyata untuk berbagi. Berbaginya bukan materi atau ini, tapi bukan berupa uang atau apa, tapi ya salah satu materi yaitu tentang budaya positif ya. Nah ini aksi nyata modul 4 forum berbagi diseminasi program budaya positif ya, budaya positif di sekolah. Memang kita ini nanti akan bicara tentang idealnya bagaimana kita mengembangkan budaya positif. Nah, budaya itu apa, Bu? Budaya itu apa? Hasil karya, karya juga ya, rasa karsa, betul. Atau juga ada yang menyebutkan bahwa budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang terus berlaku dan dilaksanakan terus menerus. Nah ini diharapkan bahwa apa yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari, tentu saja budaya positif ini bisa kita lakukan di sekolah kita ya. Karena memang mau tidak mau yang namanya kebiasaan itu akan terus berlaku selama kita berniaga di sini. Lanjut Bu Gina. Nah ini yang akan kita bahas sekarang ya. Materi dari budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini cukup kuat sambungannya ya. Yang pertama kita akan bahas tentang disiplin positif ya. Disiplin, ketika kita bicara disiplin itu apa Bu Irma? Mengikuti aturan yang berlaku. Umi? Patuh terhadap aturan. Sikap menaati peraturan. Betul sekali ya. Bahwa memang kebanyakan kita berpikir bahwa disiplin itu mengacu pada suatu aturan yang berlaku. Padahal kalau kita melihat ya bahwa yang namanya disiplin itu, apalagi dihubungkan dengan sekarang kondisi Merdeka Belajar, kalau menurut Bapak Pendidikan kita, silakan ini Bu Gina, bahwa suatu negara merdeka atau suatu kemerdekaan itu, nah ini ya, di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Seseorang dikatakan merdeka harus punya rasa disiplin ya. Sebab disiplin itulah nanti ya, walaupun nanti self disiplin diri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja kita kalau kita tidak cepat melakukan disiplin diri, mau tidak mau oleh orang lain. Jadi ada tanggung jawab ketika seseorang berdisiplin itu ya, disiplin itu. Kita bisa mendisiplinkan diri kita, bagusnya karena perasaan tanggung jawab kita dan juga menghargai diri kita sendiri. Makanya muncullah ada teori motivasi ya. Nah itu ya, motivasi intrinsik yang ada, motivasi yang berasal dari dalam, dari diri kita untuk senantiasa mentaati aturan tadi. Merdeka, betul merdeka, tapi ada tanggung jawab pribadinya. Merdeka, oh bebas, tidak bebas begitu ya. Justru karena merdeka kita harus semakin berat tanggung jawab kita. Nah ini ya, bahwa ini sekarang ada menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita dan untuk menciptakan budaya yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Yang dimaksud disiplin di sini adalah disiplin diri, disiplin diri yang kuat. Bukan hanya siswa, mungkin ya kita juga sama ya. Kalau kemarin kita bisa melihat adanya keteladanan dan kebiasaan, dua hal yang memang sangat diperlukan dalam penanaman karakter disiplin ini. Ya biasalah di kita ya, bagaimana memberikan keteladanan
siang. Bagaimana kita mau menyebutkan anak harus datang jam 7, kitanya sendiri jam 7 sama 8 baru berangkat. Ya itulah memang ya realitanya. Tapi kita makanya waktu tadi sebutkan bahwa kita bicara tentang idealnya bagaimana, sesuatu yang ideal itu yang harusnya bagaimana. Nah ini ya, motivasi internal yang diperlukan. Next gimana? Nah di sini ya, tujuannya menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri ya, dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, nilai-nilai yang mereka percayai itu apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal kemarin. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Mereka harus yakin dulu dengan nilai-nilai kebajikannya, baru bisa mereka menanamkan kepercayaan atau rasa disiplin pada mereka. Kalau kita tidak yakin terhadap suatu nilai kebajikan, bagaimana mungkin kita melaksanakan aturan-aturan itu? Ya, kayak ginilah mungkin ya nanti. Kenapa kita pakai helm? Untuk mentaati peraturan atau untuk apa? Keselamatan. Itu nilai kebajikannya adalah keselamatan. Bukan karena misalkan saya pakai helm karena saya takut ke polisi, tidak begitu. Tapi ada nilai kebajikan ini juga yang diharapkan muncul dalam diri siswa ya, atau diri kita juga. Nah, itu nilai-nilai kebajikannya dulu ya. Next begini. Nah ini ya, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah tujuan mulia di sini adalah tadi ya, nilai-nilai kebajikan yang dianut oleh seseorang. Nah kalau sekarang misalnya kita bicara tentang nilai kebajikan yang ada dalam dunia pendidikan, mungkin salah satunya tujuan mulia kita itu adalah ini, profil pelajar Pancasila. Jadi mereka atau disiplin sebagai bentuk kontrol diri ini berusaha ya dengan motivasi listriknya, motivasi yang ada dalam dirinya sendiri sehingga bisa mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Salah satunya adalah nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Itu Bu Nina, apa saja 6 profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa dan berakhlak. Terus berkebinekaan global, gotong royong, mandiri. Iya, tuh ya. Nah itu. Jadi ini ya. Tujuan yang hendak kita capai ya, dari satu itu dari disiplin ya. Next gimana ya. Nah ini ya. Ini bukan jadi 7 ya, tapi karena mungkin kemampuan dalam IT saya kurang, sehingga berakhlak mulia juga, jadi mereka coret gitu ya. Jadi seakan-akan ada 7, padahal kan 6 ya. Pertama tadi beriman, bertakwa, berbuat yang maha dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah ini profil pelajar Pancasilanya ya. Nah tadi sikap disiplin tadi berusaha ya untuk mencapai nilai-nilai yang tinggi ya. Ini kalau di bidang pendidikan makanya sangat global sekarang P5 ya, walaupun mungkin dalam pelaksanaannya tiap sekolah berbeda-beda. Ada yang sistem blok ya Bu, sistem blok misalnya kayak gini lah. Semester ini sekolah ini tidak akan dulu, misalnya nanti mulai bulan Oktober dengan penghitungan Oktober, November, Desember, 2 bulan tersebut kita bisa menguatkan khusus P5 kokurikulernya, silahkan. Mungkin ada juga yang pelaksanaannya dimulai dari semester sekarang dengan menitikan 2 jam pelajaran ya, silahkan. Yang jelas penguatan dari P5 ini sendiri memang diberikan jam khusus ya. Mungkin ada juga sekolah-sekolah yang menggunakan 70% intrakurikuler, 30% kurikuler khusus untuk P5. Makanya ada yang khusus misalkan hari Jumat ya, P5 saja kayak SMP 1 ya. Kita tahu kalau pramuka itu biasanya hari apa? Kamis. SMP 1 pramukanya jadi Jumat ya, karena Kamis khusus P5 gitu pelaksana. Mungkin nanti dalam pelaksananya nanti Bu
Bu Siti lah yang lebih berwenang untuk menetapkan itu. Apakah kita mau pakai sistem blok ataukah misalnya kita memakai di sela-sela per minggu. Nah itu ya. Lanjut begini, nah ini problem penjelasan. Nah ini tadi nilai-nilai kebajikan ya. Proyek nilai-nilai kebajikan, banyaklah nilai bersyukur, toleransi, percaya, lewat saja kalau ini. Nah ini yang akan saya bahas ya. Tadi bahwa saya menyatakan bahwa seseorang melaksanakan disiplin diri itu ya tergantung kepada motivasinya. Ada 3 teori motivasi yang terkenal ini menurut Dianne Gosling ya. Yang pertama, seseorang melakukan disiplin diri atau melakukan atau menaati peraturan yang pertama satu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Inilah tingkat paling rendah dalam motivasi atau perilaku ya. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang mentaati aturan atau misalnya melaksanakan sesuatu karena ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak mengerjakan tugas atau siswa mengerjakan tugas atau siswa datang jam 7. Kenapa? Bukan karena kesadaran diri bahwa saya harus datang sebelum jam 7, tapi untuk menghindari hukumannya. Asyik kubu hati di push up atau lupa Lukman misalnya suruh lari. Nah itu. Ini tingkatnya yang paling rendah dalam teori motivasi perilaku. Ya. Nah ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Nah di sini ada ya permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Ya. Tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nanti ini memang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita bahas satu persatu dulu. Ini motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kayak tadi lah, kenapa saya pakai helm? Karena saya takut ditilang, bukan karena pikiran nilai kebajikan bahwa saya ingin selamat. Gitu. Oke, yang kedua, nah ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, asukannya diburuan, asukannya dapat misalkan apa, ya, itu. Ini motivasi kedua ya. Untuk mendapatkan imbalan untuk mereka kembali kepada kelompok mereka itu punya motivasi atau karakter yang lebih kuat. Sebab kadang-kadang ketika misalkan siswa bersalah terus dipanggil ke BP, ya, dia akan merasa karakter atau mentalnya itu akan jatuh di depan teman-temannya. Namun nanti restitusi akan memberikan ini ya, ketika mereka kembali ke kelompok mereka walaupun mereka sudah dipanggil ke BP akan merasa punya karakter yang lebih kuat gitu. Nah ini ada satu istilah yang dinamakan restitusi nanti ya. Ini saja begini ini. Nah ini ya, ini yang tadi ya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini perbedaannya. Ini bisa diperbesar tidak? Begini bisa diperbesar. Nah ini di atas. Nah ini ya. Kalau rumah identitasnya sendiri bukan identitas sukses, tapi sudah identitas gagal untuk identitasnya. Ya. Nah ini hukuman betul sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan suatu pilihan nantinya ya. Nah hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, akan membekas, akan ingat terus. Oh saya pernah dikir ya. Nah sementara konsekuensi untuk jangka waktu pendek. Sebab kalau konsekuensi awalnya pasti sudah ditetapkan. Anak akan tahu akibatnya apabila dia melakukan suatu pelanggaran. Oh pelanggaran dia saya akan, itu konsekuensi. Kalau hukuman kadang-kadang karena tidak tertulis kita tidak tahu. Anak tidak tahu apa akibatnya bila dia melakukan suatu pelanggaran. Oke, ya. Korban mendapatkan
pengadilan. Oke, untuk hukuman ya. Nah ini korban bisa diabaikan konsekuensi. Nah kalau restitusi nanti korban mendapatkan ganti. Dalam artian bukan ganti secara material, ya. Bukan semacam itu. Nanti restitusi akan kita ubah ya. Nah hukuman perilaku pasif agresif akan meningkat. Ketika si anak dikasihkan hukuman ini justru perilaku agresif pasifnya itu akan meningkat ya. Nah itu restitusi masalah terpecahkan, penguatan hanya berterus membina terus. Nah stop dulu. Kalau hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kita menerapkan aturan bagaimanapun, ketika misalkan siswa sudah muncul perilaku agresif dan mereka merasa tidak takut, akan terus terjadi pelanggaran. Ya. Semacam itu. Ya susah menanamkan itu. Ketika misalnya sudah muncul hal semacam itu. Nah itu. Ya. Nah kalau yang konsekuensi yang tengah membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ya. Terus, nah ini. Yang bawah hukuman kita peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Nah kalau konsekuensi beda, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan terima kasih kalau begitu. Nah kalau restitusi lain lagi, kita bicara tentang tadi nilai-nilai kebajikan, apa yang kamu yakini, ya keyakinan dulu gitu restitusi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi seakan mencoba restitusi itu nanti ada pembicaraan atau dialog antar misalkan nanti sebagai motivator dan juga sebagai manajer dan sesuatu berusaha mencari kesalahan. Dia meyakini bahwa dia telah melakukan kesalahan dan kira-kira hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya itu. Bukan langsung menjudge semacam itu. Kamu salah, kamu ini salah, gitu ya. Terus lanjutkan begini. Next. Nah, murid akan membenci peraturan. Ini yang paling ini kalau misalnya dari hukuman itu, ya. Kita akan terbayang bila misalnya siswa atau murid sudah membenci peraturan. Penting aturan, adulah, udah. Ya. Nah, ini. Kalau konsekuensi, murid masih menghormati peraturan. Tapi restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Itu restitusi terus, Nah, ya. Negatifnya coba. Awas kalau mau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah semacam itu kan hukuman ya. Sementara konsekuensi lakukan apa yang saya katakan. Nah lihat yang positif, apakah ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu nanyanya ke kebajikan, ke keyakinan diri. Oh tidak Pak, sebenarnya sama tidak begini-begini. Akhirnya ada semacam itu. Akhirnya anak menyadari bahwa ada nilai-nilai atau keyakinan yang tidak mereka lakukan. Itu restitusi ya. Gitu. Terus begini terus. Nah itulah nantilah kita bahas selanjutnya ya. Next. Nah itu yang tentang ini. Nah ini perbedaan tadi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Nah ini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan mereka tidak dilibatkan ya. Seandainya mereka melakukan pelanggaran, bersifat searah tidak atau dua arah, searah guru ya, bersifat satu arah, pihak guru saja yang memberikan ya. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah itu satu arah ya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik gitu ya, maupun psikis. Ini hukuman. Yang
konsekuensi. Nah kalau konsekuensi ini agak di tengah, sudah disepakati. Siswa tahu ketika apa resikonya ketika mereka melakukan suatu pelanggaran, misalnya kamu tidak mengerjakan tugas dalam 3 hari, konsekuensinya adalah begini. Kamu misalnya telat datang ke sekolah, misalnya sudah beberapa kali, konsekuensinya begini. Itu konsekuensi. Ya, jadi awalnya ada kesepakatan dulu. Ya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Apakah murid tetap nyaman? Tidak. Tidak tetap. Ya. Ketika konsekuensi tersebut murid merasa tidak nyaman untuk dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Nah biasanya konsekuensi itu berdasarkan data-data yang dapat diukur tadi. 3 kali misalnya telah ke sekolah begini, itu konsekuensi. 3 kali kalian bolos misalnya begini, ada panggilan orang tua, itu konsekuensi. Berdasarkan data-data dan informasi baru kita adakan konsekuensi ya. Nah ya. Setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, ya itu, maka siswa tersebut akan kehilangan waktu bermain. Ya, nah ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau dikatakan posisi netral, konsekuensi sebenarnya netral kalau dilihat dari posisi. Ya. Kayak yang ketinggalan selanjutnya begini. Nah ini seperti tadi ya nanti. Nah kita akan bahas dulu bahwa kita tadi dalam motivasi intrinsik ya, kita tadi ada bahwa seseorang motivasi perilaku itu salah satunya adalah karena ingin mendapatkan penghargaan ya, kayak kita lah punten untuk misalkan kebersihan kelas ya kan. Misalnya tiap Senin kita umumkan bahwa kelas terkotor mereka adalah memakai bendera hitam, bagus tidak atau efektif tidak? Ya kan gitu benernya. Oh kelas saya wah bendera hitam. Nah ini ternyata ketika misalkan tadi bahwa seseorang motivasi perilakunya melaksanakan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, ternyata inilah ya kelemahan dari penghargaan. Pertama, penghargaan itu tidak efektif ya. Tidak efektif penghargaan itu, hanya saat itu saja. Apakah kita yakin bahwa tahun depan, misalnya minggu depan itu yang bersih itu, misalkan kelas yang terbersih itu akan tetap bersih? Belum tentu juga. Jadi hanya jangka pendek. Penghargaan merusak hubungan. Setuju tidak? Kira-kira bagaimana penghargaan merusak hubungan? Silakan Bu Nani. Ada sendiri. Penghargaan merusak hubungan. Kira-kira hubungan dengan siapa? Iya, dengan temannya ya. Pasti akan muncul, akan ada merusak hubungan. Kalau misalnya eta wae yang lainnya udah si eta mah kieu si anu mah udah, itu merusak hubungan. Ternyata penghargaan itu, padahal mungkin niat kita kan tidak begitu, tapi secara tidak langsung akan muncul penghargaan itu merusak hubungan ya. Oke, selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan ya. Maksudnya begini ya. Oke, kadang-kadang kalau kita ada faktor lain yang diserai ya, itu yang memunculkan karena si yang kita tidak punya data akurat tentang penghargaan itu sendiri. Nah itu bicara tentang ketepatan. Next selanjutnya nah, penghargaan itu malah menurunkan kualitas karena tahu misalkan ayo si A terus ya. Nunggu nanti nulain nanti jadi tidak mau, akhirnya ada pasti si Eta gitu kan, pasti menang si Anu gitu kan, akhirnya tidak ada
keinginan untuk bersaing, untuk meningkatkan itu kualitasnya sudah tidak ada. Itu maksudnya. Kayak gini lah, wah nama kebersihan pasti misalkan ada klaster bersih si A itu deh, kelas 7A misalnya, harus pasti 7A gitu loh. Yang lainnya tidak ada semua itu. Nah, percuma, ada pasti lu nangis kayak tawain. Nah, itulah menurunkan kualitas akhirnya, tidak ada persaingan untuk hal yang lebih baik. Menurunkan kualitas. Ya. Nah, ini penghargaan juga mematikan kreativitas. Hampir sama, tidak akan memunculkan kreatif, ya, menghukum yang tidak dapat penghargaan. Apalagi kalau makanya sekarang misalnya sistem peringkat dihilangkan ya kan untuk sekarang itu, karena yang menghukum yang lain, ya. Kayak gini lah misalkan ya penghargaan kalau jadi kan misalnya bendera apa kalau yang terbersih dari kita bendera putih, apakah yang lainnya itu merasa terhukum? Tidak terhukum, iya kan? Berarti orang termasuk kotor. Dan bersih menang bendera bodas semacam itulah. Nah ini kelemahan penghargaan, itu. Nah mungkin itu ya. Oke, lanjutkan dulu. Nah tadi satu cara lagi adalah restitusi hukuman, udah, konsekuensi udah. Nah ini restitusi, ya. Bagaimana menciptakan kondisi bagi murid, ya, yang telah berbuat kesalahan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak sudah berbuat salah itu, bisa kita panggil ke BP, saya juga atau misalkan ke ruang guru semacam itu, ya. Nanti mereka balik lagi ke kelasnya itu dengan karakter yang lebih kuat justru, dalam arti positif, ya. Dalam arti positif, bukan ngerasa Aiman tuh juga salah itu nanawan gitu, jadi nanawan Aiman begitu, bukan gitu maksudnya. Tapi mereka menyadari nanti bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang belum atau yang akan mereka lakukan. Karena memang kenapa mereka dipanggil ke BP semacam itu, ada nilai kebajikan yang sudah mereka yang belum mereka lakukan. Nah ini ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dalam menyelesaikan masalahnya, ya, dan membantu murid berpikir untuk menjadi apa, orang apa, atau misalnya menjadi apa yang mereka inginkan, ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, ini menurut dosen, ya. Nah, restitusi membantu murid menjadi memiliki tujuan. Saya memulihkan tujuan, asal tarik sadar, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya adalah bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Itu jadi intinya. Nah, nanti akan ada bagaimana alur dari restitusi itu sendiri. Next, nah ini ya. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid tadi, ya. Nah ini poin-poin dari restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan memang udah salah, kalau bisa ditebus itu, jadi udah salah. Tapi bagaimana dia belajar untuk tidak melakukan kesalahan itu dari kesalahan yang sudah mereka buat. Tuh, ya. Dua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Silakan, kamu udah jelas bahwa kamu belum bisa melaksanakan nilai kebajikan ini, ya. Kalau kamu bisa melakukan, mungkin akibatnya begini, resikonya begini, ada hal-halnya begini. Kalau tidak juga, ya mana kamu kan selamanya begini. Itu restitusi, tawaran. Bukan pesan kamu harus begini, kamu harus begini, dan kayak begitu. Silakan. Justru kan kita harus yakin dulu bahwa restitusi larinya ke nilai-nilai kebajikan. Ya, itu. Nah,
Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kenapa Anda misalkan, apakah tidak ada cara lain misalkan untuk memenuhi kebutuhan kami tadi? Sebab kita kalau nanti akan ada validasi kesalahan ya, dalam alur restitusi itu sendiri. Nah, restitusi itu memperbaiki hubungan ya. Nah ini, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tindakan kenapa dia, kenapa Anda, kenapa saudara melakukan pelanggaran itu? Kadang-kadang kan kita apa mau kadang-kadang gaplok, jauh dari abdi dengan ibu dah, mereka kira sampai gaplok gitu. Kita tidak tahu alasan apa sampai mereka misalkan loncat tembok, sampai mereka misalnya ngabobol tembok, naon mah yang namanya sewa. Dari dia pinuh pak, dengan coba itu, tinggi mana misalkan dia, nah itu. Jadi kita berusaha untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi adalah cara yang paling baik. Nah, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Tadi karakternya, nilai karakternya. Itu restitusi bersifat menguatkan, dan restitusi juga fokus pada solusinya. Ya. Bukan pada kesalahan, tapi pada solusi kira-kira apa. Itu. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu. Nah ini, ya. Jadi itu restitusi. Nanti untuk slide selanjutnya ada bagaimana alur restitusi. Ya. Sekarang saya beralih dulu pada keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas tidak? Dilarang buang sampah di kelas, peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan. Dilarang ngobrol, peraturan kelas. Menjaga kebersihan, keyakinan kelas itu. Jadi nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai keyakinannya. Nah ini, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi kita harus tahu bahwa memang kalau kemarin ketika punten dua pemateri yang saya hormati kemarin bahwa di awal itu ada kesepakatan ya kan, kesepakatan kelas. Kita juga sebisa mungkin pada bikin kesepakatan kelas. Ketika misalnya awal-awal pembelajaran kita bikin suatu kesepakatan kelas. Anda pengennya bagaimana? So anak-anak silahkan curah pendapat aja, anak-anak saya mau kira misalnya nanti apakah Pak bisa sambil makan kayak Pak Eka? Boleh misalnya kayak gitu. Dengan siswa silakan saja. Mungkin kalau kelas 7 ya kita bimbing saja. Kalau memang ternyata apa yang mereka pendapat, curah pendapat mereka bisa masuk akal, kita jadikan keyakinan kelas kita atau peraturan kelas, peraturan kelas kita. Kenapa ya? Tadi supaya tercipta suasana yang menyenangkan, karena mereka merasa tidak dituntut untuk itu, tidak merasa terpaksa. Ketika misalnya ada pelanggaran semacam itu, loh, ini kan sudah kesepakatan kelas kita tinggal membalikan itu. Silakanlah, jangan-jangan misalkan sekarang kita takut kehilangan jam untuk membahas itu. Itu intinya awalnya. Kita kan berusaha mendisiplinkan. Mereka berusaha mendisiplinkan dengan keyakinan atau dengan apa yang mereka inginkan. Sekarang wali kelas bikin yuk kesepakatan kelas kita mau apa ya, kayak uang kas lah kan. Nah pas uang kas bisa. Oh ya, kelas apa uang kas sebulan misalnya 5.000. Nah kesepakatan kelas itu uang kas yang kan uang kas. Kenapa kesepakatan lain tidak bisa? Nah itu kan. Jadi silahkan bikin aja kesepakatan kelas. Oke, dengan misalkan mata pelajaran saya, kalau kalian misalnya 3 kali tidak masuk atau apa-apa, ini silahkan aja kesepakatan. Bikin kesepakatan kelas. Jadi mereka juga akan berusaha menghormati dan berusaha menghargai apa yang sudah mereka buat. Gitu. Orang kan tinggal malik. Loh, ini yang bikin kesepakatan ini siapa? Kalau misalnya tidak boleh misalnya keluar atau misalnya pada jam pelajaran. Misalkan ada yang usul boleh tidak jajan, silahkan ya misalnya.
mau disepakati atau tidak. Kalau mereka nanti siswa misalnya atau anak-anak tidak pak, berarti kan orang tinggal iya tidak, nah ini kesepakatan kelas kita, tinggal begitu ya. Nah itu ya. Nah sekarang balik lagi ke sini, keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas ya. Tadi di awal saya katakan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 motor ya. Nah ini adalah keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan nilai yang disebut dengan suatu keyakinan. Nah ini yang akan kita ini ya. Nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat ya. Nah jadi memang nilai-nilai kebajikan lebih memotivasi supaya muncul, motivasinya itu nilai intrinsik ya, motivasi dari dalam kalau kebajikan itu ya. Mereka perlu, nah murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan dan nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut ya. Atau takut, jangan sampai itu menjadi tidak tertarik ya. Dan takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mereka tanpa memahami tujuan ya, tujuan mulianya ya tadi nilai kebajikan tadi. Nah itu ya. Disekankan, nah ini di next saja begini. Nah ini tadi bagaimana cara membuat keyakinan kelas ya, atau membentukkan keyakinan sekolah atau kelas silahkan. Sekolah juga bisa, ya bikin keyakinan sendiri ya. Nilai-nilai kebajikan yang berlaku di SMP 2 mungkin berbeda, silahkan saja, tapi yang jelas kita ingat bahwa itu bersifat universal berlaku ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret kayak tadi ya, jangan ribut itu kan ini ya peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal ya, yang diakui kebenarannya oleh seluruh ya. Dibuat dalam bentuk positif, jangan kalau bisa dibentuk positif, jangan ada kalimat negatif. Tidak boleh mengobrol, nah dan gitu. Berarti kira-kira apa kalau kalimat positifnya? Jangan berbicara, jangan aku masih kena negatif. Saya tidak akan ngobrol. Ayah tidak akan. Lebih baik diam. Harap diam. Harap diam ketika belajar gitu. Ngobrol dosa. Fokus dalam belajar. Kalimatnya coba yang positif. Jangan misalkan tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Itu negatif kene. Ngobrol dosa. Gitu kan? Santai dan serius. Maksudnya itu ya. Dibuat dalam pernyataan itu dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada. Bikin keyakinan di ruang guru. Ya, misalkan bebas asap rokok, nah, itu kan positif, bukan dilarang merokok. Saat dilarang boleh kan negatif. Nah itu ya. Betul. Nah itu nanti kita bikin kalau mau sepakati ya, udah ada kesepakatan dulu sebab barunya. Tapi di ruang guru juga laki-lakinya cuma berapa orang. Nah itu ya, kita lanjut dulu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Oh, aturan 50 sikil dimana itu ya, sedikit saja tapi bisa mudah dipahami ya. Oke. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan ya. Oke, termasuk masalah HP lah di kita kan ya Bu, ini masih menjadi keyakinan sekolah kita. Sampai saat ini kita belum selesai untuk menyepakati itu, apakah misalnya mau membebaskan ataupun misalnya tidak. Sampai saat ini belum ya, belum ada kesepakatan sekolah tentang diboleh tidaknya siswa bawa HP. Itu mungkin jadi keyakinan sekolah ya, nanti PR kita semua ya. Mau dibebaskan
bagaimana ya. Kira-kira ini baru jajak pendapat saja, surah pendapat. Bapak-bapak itu setuju tidak apa? Buatnya gimana? Siswa dilemanya? Satu sisi, ketika anak menggunakan HP dalam hal yang negatif itu yang jelek. Tapi ketika kita butuh hubungan dengan anak, ya hubungan dengan anak, tetap sekarang itu yang menggunakan kita IT, teknologi. Jadi kalau mau membuat kesepakatan sekarang, selama apa digunakan dalam hal yang positif, menurut saya oke aja. Tapi ketika anak itu ketahuan menggunakan HP dalam hal yang negatif, udah anak itu dilarang dalam jangka waktu tertentu istilahnya. Karena kita kalau pegang HP terus anak kita juga resiko. Dalam jangka waktu tertentu kembalikan ke orang tua. Jadi diperbolehkan tapi ada batasan-batasan. Ada pendapat lain, Umi? Jadi masalah bawa atau tidaknya nggak jadi masalah, yang jelas ada penanaman dulu ya. Ya, betul penguatan dulu ya. Jadi anak akan tahu sendiri kapan dia menggunakan atau tidak. Ada yang lain, Pak Muhtar? Maka Pak Udin, Pak Muhtar dulu. Saya setuju apa yang dia lagi. Hah? Pak Muhtar? Alasannya biar logis kan? Ya. Kalau menurut saya terima kasih Pak pembicara luar biasa Pak Ridwan. Tepuk tangan dulu buat Pak Ridwan. Luar biasa hari ini, beliau ini jago kandang dan jago di luar juga. Ya. Terima kasih ya. Kalau menurut pendapat saya, karena sekarang sudah zaman iptek dan memang mau nggak mau kita akan berhadapan dan dipaksa dengan teknologi. Ya, jadi masalah HP itu sebetulnya mereka tuh lebih pintar daripada kita, karena mereka itu dapat dikatakan hampir 8 jam mereka di rumah pakai HP. Justru guru kalau kita nggak belajar dengan HP, kita akan terlindas oleh zaman. Nah, kenapa sekarang? Ya, di kehidupan yang aja ibu-ibu banyak habisin duit pakai HP. Gitu. Ya, jadi suaminya ini bingung, tiba-tiba ada barang COD seperti itu. Ya, kan? Ya, jadi mau nggak mau suami itu harus belajar HP, bagaimana meng-cancel barang supaya tidak ada yang namanya barang masuk ke rumah. Sama dengan siswa tadi Pak Ridwan. Ya, saya setuju HP diadakan, tapi sebelum HP diadakan, adakan sosialisasi dulu. Sosialisasikan dulu bahwa nanti kalau positifnya misalkan HP ada di sekolah seperti ini, diperbolehkan maksud saya sesuai dengan guru bidang studinya. Kalau misalkan HP ini nanti terjadi pelanggaran, akan terjadi seperti ini. Jadi ada yang namanya hak dan kewajiban kalau menurut saya. Penggunaannya ya. Kalau saya setuju HP didadakan. Kenapa? Karena siswa kayak teman saya punya teman di Yosudarso, malah mereka HP bebas. Dan tugas guru itu adalah sekarang bagaimana caranya menggunakan HP ini jadi pembelajaran. Jadi di SMP Sudarso banyak presentasi anak SMP menggunakan campak ya. Jadi udah tinggi mereka. Sementara kita aja nggak tahu. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tangan tuh. Bagus. Maka Pak Udin, satu lagi. Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya memakai HP itu penting, tetapi untuk anak sekolah dibatasi oleh waktu. Ya. Pada jam sekolah anak dilarang memakai HP. Pada jam sekolah waktunya dari jam sekian sampai jam sekian. Dari jam sekian ke sana silahkan.
itu untuk menguranginya. Tetapi memang ada masalah juga buat kita semua. Kalau memakai HP, komunikasi dengan siswa itu akan lebih baik kalau nilainya positif. Kalau nilainya negatif, kemungkinan itu akan menjadi masalah. Jadi menurut pandangan saya, lebih baik anak diberi batasan waktu dari jam sekian sampai jam sekian, tidak boleh memegang HP, dari jam sekian ke sana boleh memegang HP dan berkomunikasi dengan HP saat ini. Kalau kedepannya nggak tahu. Kalau menurut pendapat saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Ada mungkin itu curah pendapat dari rekan-rekan tentang mungkin nanti akan jadi keyakinan sekolah kita. Yang akan ada masukan ya, dari Bu Ati tadi. Nah itu ya. Jadi sebaiknya, nah ini kenapa saya bertanya itu karena di sini bisa sekolah dapat diterapkan lingkungan tersebut. Semoga saja apa tadi masukan-masukan tadi bisa memperkuat tentang keyakinan sekolah kita tentang bagaimana kebijakan tentang masalah menggunakan HP ya. Oke, selanjutnya nah ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jangan terus misalnya ada begini. Kalau memang ternyata kondisinya berubah, dia rubah lagi, gitu, ya. Ditinjau lagi. Nah itu, lanjut Bu Ina. Nah ini tadi saya menyentuh bahwa setiap perilaku itu pasti ada tujuan. Ya, setiap tindakan pasti akan ada tujuan. Ketika anak melakukan pelanggaran juga itu pasti akan ada tujuannya. Nah ini, jadi kalau di sini dikatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survive. Yang kedua, kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ingin merasa diterima keberadaannya. Ya. Si Jidan kunau cenah ayo bacain kata cewek begini. Dia itu ingin diakui keberadaannya. Makanya kunau agak buat batur atau jeung masalah yang diakui bener teh aya anak buah bugina ini bapak si Jidan. Tahun kemarin. Jadi kan gitu. Yang ketiga kebebasan, freedom. Ya, kebutuhan dasar manusia itu freedom, kebebasan. Waktu diajak ya saya bebas. Yang keempat kesenangan Pak. Oh saya masuk jajan tadi mana? Itu kebutuhan dasar manusia. Dan terakhir penguasaan, power. Ingin merasa diakui. Ya. Nah ini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu disebabkan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu. Untuk menjelaskan mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar tersebut. Kita ini. Ya. Kamu kan butuh kasih sayang. Nah itu. Pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kadang-kadang kan ada anak yang terus si Chelsea terus panggilnya saya bapak udah yang diakui karunya di Chelsea kamar atau tadi ada nama Chelsea orang nanya kayak gitu nanya biasa teh tapi mana nanti juga nggak tahu gitu kan udah berkubatur nanti gitu tahu diasingkan dua baturan nah itu iya rasa ingin diterima betul ya kasih sayang rasa ingin diterima gitu. Oh ini ingat ternyata pas Chelsea ada mana yang maksudnya begitu ya kan Chelsea lah kata kamari ngomong-ngomongkan aja nah gitu ke kamari dari keluar gitu Jidan sih saya udah salah tahun teh gitu kan Marcelino seperti itu baru teh si Haris ngomong amazing. Iya, itu pertama saya ingin diterima. Nah ini kebutuhan dasar. Jadi ketika seseorang melakukan suatu tindakan pasti untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar ini. Ya. Dan bergeraknya petang pul
sahur, saya tidak belum pulpen, ayah apa belum nah tuh, coba kira-kira kebutuhan dasar apa? Wan, kebebasan atau apa? Nah itu pasti akan ada salah satu dari ini gitu maksudnya. Kesenangan, orang kesenangan koleksi, koleksi pulpen batu ruku loh pak, pasti itu kan itu maksudnya. Ya kalau lari ke kleptomania gitu ya, klepto gitu kan sebetulnya gitu. Nah pokoknya gini maksudnya bahwa satu tindakan itu pasti akan ada alasan. Nah ini memenuhi kebutuhan dasar, bahwa kesenangan lah, bahwa kebebasan lah, kasih sayang atau penguasaan. Ya. Oh saya merasa ini gitu. Ketika misalnya teman-teman saya mengeluhkan saya, itu penguasaan. Ketika dia merasa dipuji-puji oleh teman-temannya, itu penguasaan. Ya. Nah ini kebutuhan dasar. Ya kan Alex, Gina, jadi ada di. Nah ini dunia yang berkualitas ya ini. Ya. Tepatnya ini dunia berkualitas itu pasti akan ada di kita semua. Ya. Dunia di mana kita itu menginginkan berisi orang-orang yang kita inginkan dan gambaran apa yang menjadi harapan kita semua. Nah siswa juga kita harus tahu bahwa mereka juga punya dunia berkualitas. Mudah-mudahan ada yang lain. Itu tidak tahu ya. Persyaratan peserta program guru penggerak angkatan 10. Persyaratan yang pertama adalah guru ASN maupun non ASN baik dari sekolah negeri bukan sekolah swasta pada satuan pendidikan formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Jadi Bapak dan Ibu tidak harus khawatir, semuanya bisa mengikuti mau yang ASN ataupun non ASN, hanya dibatasi usia maksimal 50 tahun seperti tadi yang Pak Ridwan sampaikan. Bagi yang belum 50 tahun, ayo semangat mengikuti program guru penggerak ini. Kemudian kepala sekolah yang belum memiliki nomor registrasi kepala sekolah atau NRKS berstatus definitif dari ASN maupun non ASN baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta pada satuan pendidikan formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa kemarin Bapak Asep padahal sudah menjadi kepala sekolah, tapi beliau mengikuti program guru penggerak karena harus memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi miringan daripada kalau sudah kepala sekolah. Beliau saya ada kenalannya. Ya apa nanti next kan Pak Ridwan yang mau daftar kepala sekolah. Kita doakan kepada Ibu sama-sama. Selanjutnya memiliki akun guru di data Dapodi, kemudian memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun, kemudian memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun, atau memiliki usia tidak lebih dari 50 tahun saat registrasi. Kalau Pak Ridwan kemarin pas. Enggak, memang persyaratan padahal 5 biji. Dan juga memang kaget juga gitu. Persyaratan pasti tidak akan lolos karena sudah 50 tapi tidak lolos. Karena itu yang jadi sekarang itu ketika di pendidikan kita yang usia itu udah berubah jadi 51. Kan udah bingung kita mana gitu. Ya mungkin pas pendaftaran baru 50 gitu, 50 pas 50 sekarang belum bisa gitu. Ada 51 Nina mau daftar toh kolot maaf dari belajar. Ya, selanjutnya kriteria umum di sini tidak sedang mengikuti kegiatan diklat laksan. Kalau misalnya ada kalau kayak PNS P3 kan suka ada diklat ya. Nah, misalkan kalau pas mendaftar karena mungkin mengkhawatirkan nantinya bentrokan ya, karena pendidikannya cukup lama gitu 6 bulan untuk sekarang. Tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah. Kemudian pelatih ahli fasilitator sekolah penggerak atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah penggerak. Kalau misalnya sekolahnya sudah sekolah penggerak, jadi disarankan untuk tidak mendaftar. Kalau misalnya sekolahnya belum sekolah penggerak, silahkan boleh. Ini bisa dibaca ya Bapak dan Ibu karena terlalu banyak, nggak mungkin saya baca satu-satu. Kemudian kriteria seleksinya ada kelihatannya Bapak dan Ibu udah Ya menerapkan pembelajaran yang berkesan. ya,
memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan, memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok, memiliki daya juang yang tinggi, kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri, kemampuan untuk belajar hal-hal baru, terbuka pada umpan balik dan terus memperbaiki diri, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain, serta memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku sesuai beretika. Itu ada emosi nah. Ya, untuk kompetensi yang diharapkan ini karena kita nanti lulusan-lulusan itu diharapkan akan menjadi PP yang masih belum mendapatkan tugas bimbingan ke CGT-nya karena dari kriteria OI masih PP ya. Nanti kalau yang sudah jadi guru penggerak boleh daftar di Bu Siti. Nah ini tadi kan ada simulasi mengajar ya Bapak dan Ibu. Nah sebelum simulasi mengajar Bapak dan Ibu diwajibkan untuk membuat satu RPT yang akan nanti diperhatikan dan ini harus diunggah melalui PNM. Ya nanti linknya bisa di PNM agar bisa diverifikasi oleh tim penilai lalu kemudian disimulasikan seperti itu. Iya di guru Kemudian aturan seleksi calon guru penggerak bagi peserta seleksi kewajibannya. Nah ini banyak sekali ya kewajibannya. Ingat Bapak dan Ibu. Kemudian larangannya juga apa saja. Ya banyak banget. Nanti bisa ya Bapak dan Ibu kalau dibacakan terlalu panjang. Sanksi terhadap pelanggaran aturan seleksi. Nah ini juga ya ada bentuk pelanggaran konsekuensinya apa gitu ya. Selanjutnya sudah ya, habis ya. Sedikit ya Bapak Ibu. Jangan takut untuk mencoba mendaftar. Kang Pariduan. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya sarankan, kalau masih memenuhi silakan daftar, terutama yang masih muda-muda, ada teman gitu, ada teman. Jadi kalau dari satu sekolah lebih dari satu orang mengerjakan tugasnya pun gampang, nanti bisa berbagi tugas, tidak susah kok. Nah untuk yang tadi esai ya, jangan berpikir esai itu menceritakan seperti Jadi 17 ini seleksi tahap 1 pokoknya tong kapok mungkin itu ya bagi rekan-rekan yang memang ingin masuk ya masuk saja lah coba. Saya sendiri kan tahu 3 kali jadi memang ada keresahan memilihkan oke gitu merasa mah pinter tapi ada asuh gitu. Iya perasaan ngejawabnya kan gampang pertanyaan mah bener perasaan gitu tapi tetap dan ternyata ya gitunya perasaan pinter gitu kan tapi ternyata gagal terus baru pada kesempatan ketiga karena karunya kemudian pada umur ingat dibatasi umur juga ya dibatasi umur 50 tahun ya jadi udah kadaluarsa. Nah jadi itu ya jadi silakan saja memang kita ada saja tugas juga dari BPKP provinsi untuk mensosialisasikan ini. Ya itu ya 17 Juli sampai 4 Agustus seleksi tahap 1-nya registrasi pengisian biodata pengisian esai unggah dokumen. Kalau untuk pengisian biodata gampang pengisian esai lumayan juga pengisian esai ya. Tongkrong mana belum bapaknya SMA jujur saja pakai punya Bu Siti lah lihat punya Bu Siti dan ada tambahan setting jadi memang saya bisa lolos gitu. Itu untuk essay. Nah untuk 8 Agustus sampai 7 September verifikasi, validasi, penilaian berkas dan penilaian essay. Nah ini mungkin sampai kepada menunggu wawancara ya sambil wawancara adek deh padahal perasaan biasa ngobrol teh aja gitu tetap ngobrol. Alhamdulillah ya akhirnya saya ikut wawancara di rumah Bu Gina didampingi oleh 2 yaitu Gina dan Irma itu kan adek DP ya pas wawancara iya
yang ke kelas 1, 2, 2 pengumuman hasil seleksi tahap 1 ya, dan penjadwalan seleksi tahap 2 wawancara ya. Nah ini 26 September sampai 9 November 2023 seleksi tahap 2 simulasi mengajar dan wawancara. Nah, simulasi mengajar padahal 20 tahun mengajar teh. Nah, dikasih waktu itu cuma berapa Bu? 30 menit ya. Ya, 10 menit ya untuk itu. Karena saya 7 menit udah beres. Langsung orang materi itu ditanya Kalilan udah beres, udah Bu, ini masih tersisa waktunya masih banyak. Udah kemarin kayak kegiatan kayak atus. Tapi ternyata macam apa terus ibu gimana penting. Bahasa lu ngajar 20 tahun tapi enggak mereka tidak gitu aja nggak ada yang nah itu wawancara. Nanti akan ada seleksi akhir dan pengumuman calon penggerak akan dilakukan kemudian. Setelah itu baru ada pengumuman kayak sekarang. Mungkin kalau dia tadi saya sudah masuk ke karya 3 yang tadi tolong diri dulu yang barusan Dewi Lina ini ya. Barusan setelah saya mulai dari Mei sudah sekarang berada di sini Bu, baru ini. Nah ini makanya ketika kemarin bicara tentang pembelajaran diferensial, ini kebetulan saya sekarang berada di sini 2 bulan itu ya. Nah besok udah mulai rukol untuk ini ya. Nah nanti loh karya ketiga sudah dijadwalkan itu tanggal 19 Agustus hari Sabtu. Jadi gitu aja terus ya. Makanya kadang-kadang sambil gogoleran di koperasi misian terus elaborasi misian pakai HP, jujur saja pakai HP terus ya. Jarang buka laptop, makanya pas ketika ada tugas laptop udah tahu ditangkap bantu kayak tadi gini kan. Banyak banget gereng dengan ayam OP-OP Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjutkan saja oleh Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu